masuk kita ke tahap akhir, yaitu memberikan estimasi anggaran biaya untuk menghitung kebutuhan budget yang akan kita belanjakan dalam membangun rumah. Ya, yang jelas kita luas bangunannya berapa, luas tanahnya berapa, baru kita nanti membuat gambar dengan gambar detail layoutnya seperti apa, ruangan kita berapa ukurannya, ruangan tamu kita, kamar utama, kamar kedua, nanti kita lihat. Contoh seperti ini. Ya, kita bisa lihat ini ukurannya. Ya. Ini dari sini ke sini sampai batas ini ya untuk dari parkiran. Ini dari sini untuk ruang kamar utama, ini kamar kedua. Ini untuk bagian dapur. Bisa kita lihat, ini nanti untuk taman belakang. Ya, bisa kita lihat ukurannya ya. Kemudian potongannya ini yang dari sisi atas, ya bisa kita lihat batasnya dinding yang terpasang. Ya, dengan totalnya sekian 700 dari atas ya, berarti lebarnya sekitar 750-an ya. Nah, ini sekarang bagian sisi kanan, bagian potongan untuk ruang-ruangan dinding ya, dinding ruang utama, teras, dan sampai ke taman juga ya. Ada ukurannya, kita lihat. Kita bisa menghitungnya dari sini. Sehingga kita butuh nanti panjang kali lebar. Ya, kayak ruang ini, ruang tidur utama ini. Kalau lantainya kan kita lihat ya, elevasinya dari 00, kalau dia positif berarti dia lebih tinggi dari lantai flat lah, kita bilang lantai titik 00. Kalau lebih rendah berarti lebih rendah dia dari lantai finish lah. Kemudian dari sini kita bisa lihat kebutuhan kita terhadap misalkan teras seperti ini ya, ke ruang tempat tidur. Kita lihat ini ukurannya. Ya, dengan ukuran ini kita akan kalikan panjang kali lebar sehingga kita butuh nanti misalnya pemasangan keramik berapa di ruang tamu. Ya, misalkan ini panjangnya berapa nih? Misalkan kita lihat nih, nah, ukurannya ini berarti 300. Ini dari sini 300 ya ukurannya. Untuk ukuran lebarnya. Sekarang panjangnya. Ya, lebarnya itu, panjangnya ini kita lihat panjangnya ya. Seperti itu tadi. Nah, sekarang ruang tidur utama kita lihat nih kebutuhannya ya, 450 sampai sebatas ini ya. Nanti kita bisa lihat ukuran dari ruang tamu tadi sama ruang tidur utama dari kebutuhan dari panjang-panjangnya. Nah, lihat tuh batasannya yang dari atas 150 untuk sebatas dari 450 ya, maka kan tidak kita dapat ya nilainya, berarti dikurangin 450 dari 150 dikurang 450 kurang 150 ya, sekitar segitulah kebutuhan dari lebarnya satu ruangan tempat tidur. Nah, ini kita bisa lihat 325 panjangnya kebutuhannya, berarti ruangan tidur utama itu panjangnya 325, akan terpasang dinding ya, pembatas. Itulah luas dari tidur utama, ruang tidur utama. Kita ketemu panjang dan lebar. Nah, sekarang ruang tidur yang kedua itu bisa kita lihat sama ya, lebarnya sama dengan lebar ruang tidur utama, hanya masalahnya adalah panjangnya lebih pendek ya. Bisa kita lihat nanti ukurannya ya, 250. Nah, ini dia 250, ini panjangnya ya. Begitu juga dengan ukuran yang lain-lainnya ya, kita bisa lihat. Jadi sehingga di dalam kebutuhan ruangan tidur kedua pun kita bisa hitung. Yang penting batas-batasannya ini seperti ini, kita harus hitung seperti apa kebutuhannya dari hitungan ini. Jadi tinggal panjang kali lebar saja untuk mencari volume dari pekerjaan kita. Ya, kebutuhan apa aja dari gambar ini, ada gambar ukuran-ukurannya, setiap potongannya, setiap detail dinding terpasang, pembatas semua ya. Dari sisi kanan juga ada ukuran-ukurannya ya, bisa kita perhatikan di sini, sehingga nanti di dalam menghitung kebutuhan material kita bisa melihat ya, seperti ukuran-ukuran yang saya tunjukin ini semuanya semua mempunyai ukuran, baik untuk taman ya. Kalau elevasi lantainya tadi sudah jelas, tadi saya jelasin dari titik 0 ya. Kemudian lihat ini totalnya 750 dan batasannya bisa kita lihat ya, bisa lihat nih batasannya untuk ruang jemuran ya, bisa kita lihat batasannya ya, sekitar 190 dibutuhkan. Nah,
Jadi di dalam gambar-gambar ini kita akan menemukan semua dimensi ruangan, sehingga kebutuhan keramik kita akan tahu, batu bata kita akan tahu, volume-volumenya kita akan tahu. Kita akan bahas selanjutnya bagaimana kita nanti menghitung estimasi kebutuhan dari setiap untuk membangun ruangan-ruangan tersebut dengan ukuran sudah kita pelajarin, yaitu ukuran panjang kali lebar terhadap suatu ruangan, baik itu untuk ruangan parkir mobil, taman, teras, ya utama, ruang tamu utama, semua bisa ya. Pemasangan pintu pun ukurannya ada jelas semua. Nah seperti itu, sehingga kita akan mengetahui kebutuhan kita ya. Seperti contoh misalkan ruang tamu, lantainya kita butuh berapa keramiknya, volume pekerjaannya seperti apa. Kalau udah tahu kita hitungannya ini kan tinggal kita kali saja. Sehingga tadi pekerjaan-pekerjaan lantai yang sudah saya jelaskan di tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya, dan seterusnya itu sudah dikenal pekerjaan seperti apa. Baru kita masuk nanti di anggaran, estimasi anggaran yang kita akan bahas. Nah ini tampak dari depan bangunan yang akan kita bangun. Jadi tampaknya seperti apa. Jadi dari sini akan kelihatan kebutuhan batu batanya berapa, dengan nanti ketinggiannya berapa, lebarnya berapa, sehingga butuh bata ya kita berapa, kita akan kelihatan dari tampak belakang pun kelihatan ya. Nah ini kita lihat tampak belakangnya seperti ini. Ini merupakan tampak samping ya bangunan rumah. Ini tampak samping kanan ataupun kiri ya. Dari sini kita akan tahu kebutuhan berapa untuk bangunannya. Nah ini kita lihat buat pondasi kita kasih 10%, struktur 20%. Ini volume pekerjaan ya dari satu nilai biaya. Dinding, pekerjaan dinding 25%, 10%, 10%, 15%, 5% sampai 100% totalnya. Pekerjaan keseluruhan untuk pekerjaan membangun rumah. Ya, kita bisa lihat ini ya pekerjaan-pekerjaan rincian daftar pekerjaan yang akan dilakukan. Ya, material apa yang akan kita gunakan, syarat bangunannya seperti apa, rencana kerja yang menyeluruh dari rinci bagaimana, dan volume masing-masing dari wilayah pekerjaan. Dan kemudian harga upah pekerja. Ada harga material terbaru dan analisa ya setiap pekerjaan yang dilakukan. Ya kemudian terus volumenya bagaimana, dan kita akan tentukan jumlah harga keseluruhan dan biaya borongan harian. Berapa biaya pekerjaan diantaranya? Ini pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pondasi, kusen, struktur, dinding, atap, plafon. Nah ini semua adalah biaya pekerjaan diantaranya yang harus kita perhitungkan kebutuhan-kebutuhannya. Ya baik instalasi air bersih, air kotor, ya pengecatan dan taman. Nah ini volume-volumenya bisa kita lihat ya, kita pelajarin. Yang jelas kita membuat suatu daftar harga ya bahan dan upah pekerja. Jadi kita tentukan tadi volumenya dulu dari pekerjaan, misalkan material ini materialnya seperti apa yang kita butuhkan. Ya, ada material ini bisa kita lihat banyak ini material. Satu persatu material yang kita butuhkan di dalam membangun rumah kita, dari jenis material speknya ya bisa kita lihat, dan akan keluar nanti volume dan akan keluar biaya. Nah kalau di sini kebutuhannya kita akan mengecek misalkan kebutuhan apa, misalkan keramik, misalkan merek apa, speknya apa, kita cek aja di Google berapa biayanya, kita masukin input datanya, biayanya sekian. Misalkan beli berapa 3 dus, kita lihat berapa biayanya, kita buat harganya. Kebutuhan kita buat ruangan tamu berapa, misalkan ruangan tamu tadi lantai kita pakai 30 kali 30 ya, kebutuhannya berapa. Nah kalau 30 kali 30 1 meter kuadrat misalkan satu dus, berarti kita butuh di situ ada 7 meter kuadrat misalkan. Kita berarti butuh 7 dus. Kita beli aja 7 atau 8 dus keramiknya. Harganya berapa? Itu budgetnya. Seperti itu membuatnya. Sehingga kita akan tahu perlahan-perlahan volume dari semua pekerjaan kita. Baik pekerjaan kaca juga seperti itu. Ya, pekerjaan kaca kita akan tentukan semua volumenya dulu, berapa kebutuhan volumenya. Kemudian kita cek harga di Google, berapa harga dari
kaca dengan ukuran sekian-sekian, tebal sekian-sekian, sehingga kita akan keluar harga-harga ini. Jadi harga-harga ini kita isi semua pekerjaan-pekerjaan, ya, baik nanti pekerjaan-pekerjaan kaca maupun pekerjaan yang lain seperti ini ya, pekerjaan untuk pengecatan. Nah, bahan-bahan pengecatan kita pakai cat dinding, ya, cat dinding seperti apa, cat besi, cat kayu, ya. Kita beli bahan-bahannya seperti ini. Kalau misalnya sekilo berapa harganya, kita cek di Google, dapat nanti harga material ini semuanya. Setelah dapat nanti harga material semua dari Google, cat dinding ini berapa, cat kayu ini berapa, cat besi ini berapa, per kilo berapa, sehingga nilai-nilai ini akan keluar. Harga biaya budget per kilonya berapa, setiap volumenya berapa, misalnya 1 kilo berapa. Nah, kalau kita kebutuhannya 10 kilo, tinggal kita kalikan aja dengan harga tadi per sekilonya. Jadi dapatlah harga untuk kebutuhan material cat dinding misalkan. Jadi seperti itu kebutuhannya. Nah, dari sini kita lihat pekerjaan-pekerjaan apapun harus sudah ada volumenya. Misalkan material butuh apa. Nah, sekarang volume setiap jenis pekerjaan. Kita menghitung volume setiap jenis pekerjaan. Jadi tadi sudah saya jelasin, tadi dengan panjang lebar kita sudah dapat. Nah, ini ada panjang, itu ada lebar. Ya, contoh misalkan ini untuk buat batu kali, ya. Batu kali. Coba lihat nih pekerjaannya batu kali. Kita akan melihat kebutuhannya berapa panjangnya, berapa lebarnya, sehingga butuhlah kuantitinya berapa untuk meter kuadratnya, ya, luasnya, panjang kali lebar. Nah, ketemu ya, ketemu panjang kali lebar kali tinggi, kuantitinya berapa, ya. Nanti kita upgrade, ya, misalkan satu unit, berarti harganya misalnya volumenya kita buat berapa, misalkan angka 34,5, ya. Nah, nanti itu sampai bobotnya itu sampai 100%, ya. Dengan angka ini kita akan melihat ada panjang, lebar, tinggi, sehingga keluar kuantitinya berapa. Kebutuhan kuantiti sudah ada, maka kita akan upgrade, kita bulatkan, maksudnya kebutuhannya berarti 1 misalkan, ya, berarti kita butuh 1 meter kuadrat. Nah, kalau butuh 1 meter kuadrat, ini volume pekerjaannya kita catat, ya. Dengan kebutuhan-kebutuhan ini, berapa kebutuhan pekerjaan. Misalkan kita membuat, misalkan untuk pekerjaan membuat balok misalkan, ya, balok. Nah, kebutuhan baloknya ini dengan ukuran berapa, panjang dan lebarnya, ya, dan nanti tingginya berapa, kuantitinya berapa, sehingga kita akan menemukan volumenya. Sehingga volume dari pekerjaan-pekerjaan ini kita butuhkan, kita nanti buatlah penggabungannya, ya, untuk nanti perhitungan kebutuhan. Misalkan mau buat keramik, pemasangan keramik 30x30 seperti yang saya jelasin, sehingga nanti dengan tadi yang sudah kita tentukan tadi, harga keramiknya berapa per 1 meter kuadrat, kebutuhan keramiknya berarti misalkan di sini kita hitung volume pekerjaannya berapa nih, misalkan kita butuhkan misalkan 7 meter kuadrat, berarti kita beli keramik ada sekitar 7 dus. 7 dus kali harga yang sudah kita tentukan tadi dari Google, berapa harganya, misalnya harganya kita buatlah 200.000 misalkan. Berarti kita kebutuhan 7 dari volume pekerjaan ini sudah kita tentukan di sini. Ini kan kita menentukan volume pekerjaan di sini. Ya, ini volume pekerjaan namanya. Setelah volume pekerjaan kita tentukan, maka tinggal kita kali aja dengan kebutuhan berapa yang kita tentukan volume pekerjaannya, dengan kita kalikan dengan harga material yang ada. Berarti 200 kali 7 berarti 1.400.000 butuhnya kita. Inilah namanya membuat anggaran biaya untuk menghitung berapa biaya untuk membangun rumah kita sendiri. Sehingga kita dapat mengenal pekerjaannya tadi, kita dapat menentukan harga material dari Google, kita dapat menentukan luas dari kebutuhan dari yang akan kita bangun, ya, sehingga nanti hitungan-hitungan ini semua sudah ada harganya, sudah ada luas kebutuhannya ataupun kuantiti kebutuhannya sudah ada, harganya sudah ada, harga materialnya, sehingga totalnya kita akan temukan nanti totalnya berapa, total dari seluruh pekerjaan kita, ya, jumlahnya semuanya berapa.
Nah, cara membuatnya seperti ini. Ya, yang saya perlihatkan ini adalah urutan-urutan pekerjaan-pekerjaan semuanya. Baik harga mandor berapa persen. Ya, ini semua urutannya. Jadi satu persatu kita detailkan, kita rinci. Pekerjaan apa, misalkan kita membuat pekerjaan apa misalkan. Ya, misalkan kita buat pekerjaan batu merah. Ya, rinciannya seperti ini. Ya, harganya sudah ketemu, materialnya sudah ketemu, luasnya sudah ketemu, ya, sehingga kita dapat menghitung kebutuhan semua harga materialnya dan pemasangannya. Nanti kita lihat seluas ini berapa kemampuan para vendor ataupun pekerja-pekerja dalam menyelesaikan, misalkan memasang keramik. Satu keramik itu berapa lama dia memasang keramik, misalkan 1 meter kuadrat itu dia berapa lama dia bisa pasang. Dari situ akan ketahuan nanti waktunya, sehingga kita akan tahu berapa lama kita membutuhkan waktu untuk membangun rumah kita. Jadi di sini saya perlihatkan semua adalah untuk membuat anggaran yang sudah terlihat materialnya berapa, kemudian sudah terlihat luas kebutuhannya berapa, sehingga tinggal kita kali saja. Ya, inilah analisa kita untuk memperhitungkan berapa kebutuhan kita terhadap semua skup pekerjaan yang sudah saya jelaskan dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Ini tahap terakhir kita menganalisa, ya. Kita buat anggaran, menghitung biaya dari skup pekerjaan, dari pekerjaan yang sudah saya jelaskan. Sehingga keluarlah nanti bahasa kebutuhan kuantitinya berapa dan harga-harga material tadi sudah kita carikan dari Google berapa, tinggal kita kalikan. Itulah kebutuhan terhadap materialnya dan luas material yang kita butuhkan untuk luas area yang kita bangun. Sehingga ini pekerjaan-pekerjaan yang kita perhitungkan. Nah, nanti setelah pekerjaan perhitungan ini selesai kita lakukan, maka kita tahap nanti ada pekerjaan mau borongan atau mau perharian. Nanti kita mau misalkan perharian, kita mempekerjakan suatu, misalkan tadi sudah saya jelaskan, untuk memasang keramik itu dia untuk 1 meter kuadrat berapa lama waktu yang dibutuhkan pekerja. Dari situ kita akan tahu berapa yang harus kita perhitungkan untuk pengeluaran biaya pekerja. Kalau misalkan harian, berarti mulai misalkan pagi sampai sore dia misalkan 8 jam, ya. Dia bekerja misalkan masuk jam 9, pulang jam 5 misalkan. Ya. Terus di situ kita akan berikan gajinya misalnya tukang berapa. Ya, kayak sekarang nih ya, sekarang ini terupdate gaji tukang itu bisa sampai 200.000 per hari. Kalau gaji-gaji helper itu bisa 100.000 sampai 120.000. Kalau dulu sih masih murah 75-85 helper. Nah, sekarang helper sudah masuk di 100 sampai 120.000 per hari. Begitu juga kalau dulu 150 masih dapat tukang, ya. Bisa 120 tuh tukang masih dapat. Nah, sekarang 150 itu tukang udah rumit kita cari, udah susah kita cari, ya. Ini kita lihat anggaran-anggarannya, ya. Anggaran totalnya tadi, pekerjaan-pekerjaannya tadi sini jelas ya, pekerjaan persiapan berapa totalnya. Itu kita lihat berapa, sekitar misalkan 6 juta. Nah, ini totalnya semua. Berarti kebutuhannya sudah terlihat ya. Total luas bangunannya sudah terlihat, ya, harganya sudah terlihat. Sehingga nanti dengan luas bangunan misalnya 100, tinggal kita kalikan aja kebutuhan per meter kuadratnya berapa, 2 juta misalkan, ya. Berarti berapa yang kita butuhkan, tinggal kita kalikan aja 2 juta kali 100. Seperti itulah kita butuhkan, berarti 200 juta lah membangun rumah gitu ya. Untuk apa? Ini namanya kita buat time schedule. Nah, time schedule ini menentukan bobot-bobot pekerjaan. Misalkan pekerjaan persiapan berapa kita kasih bobotnya. Ya, sehingga nanti time schedule-nya Oktober, pekerjaan apa yang harus kita mulai dari pekerjaan persiapan itu yang pertama, minggu pertama. Ya, bisa kita lihat ini time schedule-nya. Kemudian yang di atas bagian kedua, minggu kedua. Sudah selesai. Minggu pertama, minggu kedua sudah selesai tahap pertama, yaitu apa? Persiapan. Baru masuk minggu kedua dan 3, 4, 5 pada Oktober. Itu pekerjaannya kita sudah masuk juga nanti pekerjaan berikutnya. Sama semua bobot-bobot ini semua. Ya, kita lihat nih. Jadi time schedule ini kita lihat untuk perhitungannya pekerjaan tanah dan pondasi itu minggu kedua, 3, 4, 5 harus selesai pada Oktober. Itu target kita pemasangan untuk pondasi. Ya, berikutnya pemasangan apa lagi? Struktur.
mulai minggu keempat sampai minggu kedua pada November itu harus sudah selesai. Jadi targetnya seperti itu, kita buat volumenya. Jadi ada di sini bobot-bobotnya sampai nanti totalnya ada bobot 100%. Begini cara kita membuat time schedule pekerjaan untuk membangun rumah kita. Baik itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Ini kita tarik grafiknya dari awal. Nah, di sini kita lihat bobot-bobotnya, kita tentukan per bulan ini pekerjaan apa, bulan ini pekerjaan apa sampai finish. 4 bulan waktu lamanya kita membangun rumah. Ini time schedule kita. Dengan luas bangunan tadi berapa, kita tentukan volume kerjanya, detail pekerjaan-pekerjaannya, sehingga nanti dari bobotnya keluarlah semua bobot utuh 100%, sehingga nanti titik terakhirnya dia sampai 98%,2, sisanya tinggal finishing. Ya, inilah perhitungan bobot serta pembagian kurvnya ya. Schedule perhitungan bobot serta pembagiannya terhadap kurve. Jadi pekerjaan-pekerjaan tadi ini kita perhitungkan dengan lihat ini volume satuan, misalkan pembersihan lapangan ya, pemasangan bopleng 48 meter ya, kayunya butuh materialnya ini. Kita buat seperti ini detailnya ya, kebutuhannya berapa. Nah, coba lihat ini pasir uruk ya, misalkan pemasangan pondasi batu kali pasir uruk berapa kebutuhannya ya, seperti itu. Nah, ini akan saya jelaskan pekerjaan-pekerjaan dari persiapan ini yang tadi sudah pernah saya jelaskan dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, sehingga teman-teman bisa mengenal pekerjaan apa, sehingga nanti teman-teman bisa diskusi dengan tukang sebaiknya seperti apa, bisa diskusi ya membangun rumah itu ya, pekerjaan pengurukan bagaimana konsepnya. Nah, di sini saya jelaskan untuk pekerjaan-pekerjaan bagaimana pemadatan ya, ada beberapa poin-poin urukan pasir bagaimana ya, bisa dibaca teman-teman, bagaimana pemasangan fondasi juga bisa ya. Jadi teman-teman dengan menggunakan syarat-syarat bahan yang kita tentukan di sini, teman-teman bisa menentukan bagaimana konsep pekerjaannya, skupnya seperti apa, bahannya seperti apa, sehingga dengan teman-teman mengetahui pekerjaan beton seperti apa, bahan-bahannya seperti apa, kebutuhannya sudah ketemu, dan luas yang kita butuhkan terhadap bangunan itu sudah kita temu, tinggal harganya kita kalikan. Kalau harian tadi ya, kalau harian bisa kita tentukan berapa harga vendor per hari dengan waktu 4 bulan, berarti kita hitung udah bisa kebutuhan untuk pekerjaannya. Sehingga kalau kita borong ya, borong itu biasanya 1 meter kuadrat itu nilai vendor itu, nilai pemborong itu biasanya ada 1 juta, 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000. Mainnya di sekitar 1 juta sampai 1.300.000 per meternya kalau mengeborong ya. Itu udah termasuk pekerjaan jasa saja ya, jasa saja. Kalau misalnya ikut material, ikut apa, biasanya nilai borong itu bisa sampai 3 jutaan. Ya, kalau mewah dia bahan materialnya bisa jadi 4 jutaan. Ya, tergantung spek yang ditentukan nanti. Nah, itu kita kalau memakai konsep pemborong. Tapi kalau kita sudah mengetahui pekerjaan-pekerjaannya, angka baiknya kita cari tukang saja. Cari tukang, kita awasi pekerjaannya selama 8 jam seperti apa, dan volume-volumenya kita tentukan, sehingga nanti teman-teman dengan menggunakan tenaga harian itu lebih baik cukup daripada kita menggunakan vendor pemborong, karena pemborong itu juga mendapat fee ya. Jadi lebih baik kita sibuk dengan pekerjaan kita di rumah supaya tahu kita pekerjaannya seperti apa, sehingga teman-teman juga bisa nanti memperhitungkan kebutuhan apa lagi dalam membangun rumah ini, sehingga materialnya benar-benar dari teman-teman speknya ya, terus kekuatan campuran betonnya pun seperti apa itu dari teman semua ya, bahan kaca seperti apa, kekuatan bahan-bahannya itu dari teman-teman semua. Jadi alangkah sebaiknya saran saya kalau sudah mempelajari yang sudah saya ajari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 sampai tahap terakhir pembuatan anggaran biaya, alangkah baiknya kita aja mencari pekerjaan harian. Kita bayar kerja harian per hari berapa, tukang dan kebutuhan tukang kita berapa banyaknya, kerja helpernya berapa banyaknya untuk menentukan pekerjaan ini semua, sehingga kita yang akan puas melihat misalkan kebutuhan apa, kloset kita benarin, kita pasang, floor drain, semua ini pekerjaan-pekerjaan ini sudah jelas di sini ya, tinggal kita lihat aja, kita baca bagaimana lamir tembok ya, persyaratan bahannya seperti apa,
ya, cat emulsi bagaimana ya, sehingga kita menyelenggarakan pekerjaan itu mengerti kita, sehingga kita bisa membuat bangunan kita itu bagus ya. Langkah baiknya memang biarlah kita yang terlibat dalam membangun rumah ini, sehingga kebutuhan material kita yang beli ya, tinggal mereka pasang, kekuatannya bagaimana kita perhatikan, nanti diskusi dengan tukang-tukang. Demikianlah penjelasan saya untuk membuat anggaran estimasi perhitungan membangun rumah kita. Salam sejahtera, sehat selalu.